Bahkan di Jakarta, saudara, ada seniman yang kesetanan. Saudara, apa mereka bilang? Ada rekamannya. Mereka bilang, kami baru sadar, kami dijajah sama habaib, kami dijajah sama Ba'alwi, kami dijajah, kita semuanya dijajah sama Arab. Belakangan ini saya lihat di berbagai negara, bukan di Indonesia saja, mulai banyak propaganda, saudara, yang memisahkan antara pribumi dengan pendatang. Di mana-mana. Ini pribumi, itu pendatang. Ini pribumi, itu pendatang. Dan seterusnya. Dan itu terjadi bukan di Indonesia saja. Di mana-mana negeri, saudara. Dan saya melihat fitnah ini sangat berbahaya bagi umat Islam. Nah, karena itu malam hari ini yuk sama-sama kita kaji. Ada apa sih di balik pribumi dan pendatang, saudara? Nah, pertama-tama, saudara, kita tengok dulu tentang tuntunan soal kesukuan dan kebangsaan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana sih tuntunan Al-Quran tentang kesukuan, tentang kebangsaan? Karena Al-Quran itu sumber hukum kita yang wajib untuk kita jadikan sebagai imam dan pedoman. Betul? Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Di dalam Al-Quranul Karim tegas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa iman adalah standar persaudaraan. Jadi standar persaudaraan bukan suku, bukan bangsa, bukan negara, bukan teritorial, bahkan bukan darah sekalipun, saudara. Jadi standar persaudaraan di dalam Islam sesuai firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Artinya apa? Siapapun kita, dari negeri manapun, apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun warna kulit kita, apapun budaya kita, kalau kita sudah beriman kepada Allah, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita semua bersaudara. Dan persaudaraan Islam itu, saudara, lintas negara, lintas bangsa, lintas suku, lintas wilayah, lintas teritorial, saudara. Standar persaudaraan kita adalah iman. Nah, itu ketetapan dari mana tuh? Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Malah ada yang menarik. Di sini digunakan innama adatun min adawatil hasr. Jadi kalau mau diterjemahkan bebas dengan bahasa Indonesia secara bebas, sesungguhnya, saudara, orang-orang mukmin itu adalah hanya mereka yang mau bersaudara, saudara. Jadi jangan ngaku sebagai mukmin kalau kita nggak mau bersaudara sesama umat Islam. Bahkan Nabi menegaskan dalam hadis al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Jadi nggak peduli mau suku apa kek, mau bangsa apa kek, mau golongan apa kek, mau partai apa kek, nggak peduli. Selama kita beriman, kita muslim, kita bersaudara. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama, bahwa iman adalah standar persaudaraan. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, yang kedua, Allah mengajarkan kita di dalam hubungan soal suku, golongan, bangsa, dan lain sebagainya, saudara, tidak boleh ada satu suku atau satu kaum atau satu golongan yang merendahkan kelompok yang lain, saudara. Haram. Makanya masih surat Al-Hujurat, tadi ayat 10, sekarang ayat 11, saudara. Apa Allah nyatakan, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Jadi di sini, saudara, Allah katakan, hei orang-orang yang beriman,
Jangan sekali-kali satu kaum menghina kaum yang lain, melecehkan kaum yang lain, merendah-rendahkan kaum yang lain. Kenapa? Bisa jadi jangan-jangan kaum yang dihina justru khairu minhum, lebih baik daripada mereka yang menghina. Sudah, ini ayat Quran nih. Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, siap taat kepada Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi jangan main-main saudara. Jangan sekali-kali kita merendahkan suku orang lain, budaya orang lain, tradisi orang lain. Gak boleh. Kita bangsa Indonesia, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Tapi jangan suka merendahkan bangsa lain. Ada bangsa Malaysia, ada bangsa Brunei, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa India, saudara. Nggak boleh, dilarang oleh Allah. Nah itu yang kedua, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, ini yang tidak kalah pentingnya, saudara. Allah menjadikan takwa sebagai standar kemuliaan. Bukan darah, saudara, takwa. Nah, sekarang masih dalam surat, saudara, di dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 13. Allah yang menyatakan, saudara, faqala ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayat, saudara. Ini ayat Allah menyatakan ya ayuhan nas. Nah, kalau tadi Allah panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau sekarang Allah panggil lebih universal, semua manusia dipanggil, saudara. Semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, saudara. Ya ayyuhan nas, hei umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian terdiri daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu sekalian berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Allah yang langsung tegaskan, lita'arufu, supaya kamu saling mengenal. Jadi Allah yang menyatakan, saudara, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Bukan untuk bermusuhan, bukan untuk satu sama lainnya saling merendahkan, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling berpecah belah, tapi lita'arufu, untuk kamu saling mengenal. Saudara, tak kenal maka tak sayang. Kita disuruh kenalan dulu. Kenalan antar bangsa, kenalan. Nanti kita saling menghormati satu sama lainnya. Kita saling mengakui bahwa setiap bangsa itu punya kelebihan, setiap suku itu punya keistimewaan. Nggak boleh sekali-sekali kita menghina suku apapun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak, saudara? Baik, sebetulnya tuntunan Al-Quran begitu banyak tentang kesukuan dan kebangsaan, tapi yang tiga kita sampaikan tadi untuk malam ini sudah cukup representatif mewakili ayat-ayat yang lain, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, Allah tidak menjadikan persaudaraan kita dari hubungan suku, budaya, bangsa, negara, tidak. Allah jadikan hubungan persaudaraan kita dengan standar iman, dengan standar iman, saudara. Nah, dengan standar iman ini antara orang beriman, ingat, la yashar qaumun min qaumin. Enggak boleh satu kaum untuk menghina, merendahkan kaum yang lain. Enggak boleh. Bahkan Allah ingatkan, jangan-jangan yang dihina lebih bagus daripada yang menghina, saudara. Nah, jadi sekali lagi, dan berikutnya di sini yang tidak kalah pentingnya lagi, Allah lanjutkan. Setelah Allah nyatakan untuk apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk kamu sekalian saling mengenal. Nah, kemudian di situ Allah berikan satu kaidah yang
mendasar saudara sangat prinsip. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah nggak katakan yang paling mulia Arab atau yang paling mulia Cina atau yang paling mulia India atau yang paling mulia Melayu atau yang paling mulia Jawa, Sunda, Betawi, enggak. Yang paling mulia yang paling bertakwa, titik. Apapun sukunya, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin.